سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah Anda mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merasuk hingga membuat dada terasa sesak, bahkan air mata mengalir tanpa disadari? Suara yang membuat hati bergetar saat membacakan ayat-ayat neraka dengan penuh ketegasan dan terasa begitu menenangkan saat menyampaikan ayat-ayat surga. Itulah suara indah milik Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, sosok yang telah menjadi pelita bagi umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Di video ini, kita akan menyusuri perjalanan hidup beliau, dari seorang anak kecil yang tumbuh di kota Riyadh hingga menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia Islam. Kisah beliau bukan sekedar inspiratif, tapi juga menggugah kesadaran kita tentang pentingnya keikhlasan, ketekunan, dan akhlak mulia. Syekh As-Sudais lahir pada tahun 1960 di lingkungan keluarga sederhana yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecintaan mendalam terhadap Al-Quran. Di usia yang masih sangat muda, yakni 12 tahun, beliau telah berhasil menghafal seluruh isi Al-Quran dengan suara yang lembut dan menyentuh. Masa kecilnya bukan diisi dengan bermain-main seperti kebanyakan anak, melainkan digunakan untuk mengulang hafalan dan memperdalam ilmu tajwid di bawah didikan orang tua yang penuh perhatian terhadap pendidikan agama. Setelah menamatkan hafalan Quran, beliau melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud dan menekuni berbagai disiplin ilmu Islam seperti fikih, tafsir, hadis, dan usul fiqh. Tidak hanya dikenal karena hafalannya yang luar biasa, beliau juga dikagumi karena sifatnya yang lembut dan perilakunya yang selalu santun. Bahkan saat menghadapi teguran, beliau tetap merespons dengan akhlak yang meneduhkan. Di usia 24 tahun, sebuah tonggak penting dalam hidupnya terjadi. Pada tahun 1984, beliau ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menjadikannya salah satu imam termuda dalam sejarah yang memimpin sholat di hadapan Ka'bah. Ketika pertama kali memimpin sholat, lantunan suaranya yang begitu menyentuh membuat ribuan jamaah larut dalam tangis. Bahkan mereka yang tidak memahami bahasa Arab pun mampu merasakan kedalaman spiritual dari tiap ayat yang dibacakan. Sebagai seorang imam dan tokoh besar, Syekh As-Sudais justru menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Beliau tidak tinggal di rumah mewah, tidak suka kemewahan, dan seringkali terlihat mengenakan pakaian yang sangat bersahaja. Beliau dikenal kerap bepergian tanpa pengawalan, menyapa masyarakat dengan ramah, dan selalu menyambut setiap ajakan bersalaman atau permintaan doa dengan hangat. Suara beliau adalah salah satu keajaiban yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Dalam setiap tarawih, suaranya mengalun penuh kelembutan saat menyampaikan ayat tentang rahmat, lalu berubah menjadi tegas dan menggugah saat membacakan ayat tentang azab. Inilah yang membuat jutaan muslim menjadikan suaranya sebagai pengantar tidur, pengobat luka hati, hingga alat terapi spiritual. Hangat, tenang, penuh empati, membangun emosi. Lebih dari sekadar imam, Syekh As-Sudais juga merupakan duta dakwah Islam di tingkat global. Beliau sering diundang ke berbagai forum internasional untuk menyampaikan pesan Islam yang penuh kasih dan persatuan. Dalam setiap pesannya, beliau menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi perpecahan antar umat. Pada tahun 2012, beliau dipercaya oleh Raja Abdullah untuk menjabat sebagai Kepala Presidensi Umum Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Posisi ini bukan hanya administratif, tetapi mencakup tanggung jawab luar biasa dalam melayani jutaan jamaah setiap tahunnya. Beliau terlibat langsung dalam pengawasan kegiatan ibadah, renovasi masjid, hingga sistem pelayanan di musim haji dan Ramadan. Dari sisi materi, memang benar bahwa penghasilan beliau cukup besar, termasuk gaji dan tunjangan dari negara yang bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Namun yang patut dicontoh adalah bagaimana beliau tidak pernah memperlihatkan kekayaan itu. Gaya hidupnya tetap sederhana, dan sebagian besar hartanya disalurkan untuk kegiatan sosial dan dakwah. Beliau membantu pembangunan masjid di daerah terpencil, mendukung rumah tahfiz,
dan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi yang membutuhkan. Semuanya dilakukan tanpa pamrih, tanpa menyebut namanya. Dalam kehidupan keluarga, beliau dikenal sebagai suami dan anak yang penuh kasih. Istrinya adalah sosok yang sederhana dan tidak suka tampil di publik, sementara anak-anaknya banyak yang menjadi penghafal Quran dan menempuh pendidikan tinggi di bidang keislaman. Di rumah, suasana selalu diisi dengan bacaan Al-Quran, menjadikannya tempat pendidikan sekaligus sumber ketenangan. Seperti manusia pada umumnya, Syekh As-Sudais juga menghadapi ujian. Beliau pernah menjadi korban fitnah dan kritik, bahkan mengalami masalah kesehatan serius. Namun yang luar biasa adalah bagaimana beliau menyikapinya dengan sabar, tidak pernah membalas dengan kemarahan, melainkan dengan doa dan keteguhan hati. Hari ini, warisan terbesar dari Syekh As-Sudais bukanlah kekayaan atau jabatan, tapi suara yang menjadi cahaya bagi jutaan hati yang gersang. Gaya bacaannya ditiru oleh banyak qori muda, dan keteladanannya dijadikan panutan dalam berdakwah dan berperilaku. Dunia butuh lebih banyak sosok seperti beliau, yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu menunjukkan makna Islam sejati lewat tindakan. Sahabat, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kemuliaan sejati tidak terletak pada posisi dan harta, tetapi pada ketulusan dalam mengabdi kepada Allah dan umat manusia. Dari gurun Riyadh yang sunyi, kini suaranya menggema ke seluruh dunia, membawa pesan cinta dan kedamaian. Mari terus mengambil hikmah dari kisah-kisah seperti ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada saudaramu yang butuh inspirasi. Berikan komentar terbaikmu dan subscribe channel ini, agar kita terus menyebarkan cahaya Islam bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.